Nah, sekarang ini perkenankan saya juga mengucapkan selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru. Mungkin pertemuan tahun ini yang terakhir adalah kali ini. Nah, kita jumpa lagi tahun depan. Mari silakan ibu-ibu menikmati pelajaran yang disajikan oleh Ibu Suryani Pantau. Leadership sesi ketiga. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu Ruth Rahmat ya. Selamat Hari Natal juga Bu, menjelang Tahun Baru. Kita akan lanjutkan acara kita. Kami persilakan kepada Ibu Suryani untuk menyampaikan training fasilitator training leadership. Kami persilakan Ibu Suryani. Ibu-ibu Shalom, perlu ibu-ibu diperhatikan. yang kekasih dari seluruh Indonesia ya, Ibu JDW yang sangat saya kasihi ya dan yang saya hormati di dalam Tuhan karena kita semuanya adalah prajurit-prajurit ya. Kita semua adalah pemimpin-pemimpin wanita yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk kita berdiri bagi kota, bagi tempat di mana kita berada. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita lanjut saya ingin mereview sedikit pelajaran kita yang bulan lalu itu mengenai karakter kepemimpinan ya, karakter kepemimpinan, dan kita melihat bahwa kepemimpinan rohani itu selain dia memiliki pengalaman sendiri atau punya bakat-bakat pemimpin yang memang sudah diberikan Tuhan sejak lahir ya, tetapi ia juga diterangi dan diinspirasi oleh Roh Kudus. Jadi ukuran-ukuran rohani ini tidak berubah dari generasi ke generasi yang diberikan oleh Tuhan, dari 1 Timotius 3 ayat 3 sampai yang ke-7. Ini adalah kualifikasi atau standar yang Tuhan berikan. Walaupun ini 2000 tahun yang lalu sudah ditulis, tetapi standarnya ini tidak pernah berubah untuk leadership atau kepemimpinan. Nah, kita melihat ada beberapa kualifikasi yang diharapkan dari seorang pemimpin dari 2 Timotius tadi. Yang pertama itu adalah kualifikasi sosial ya. Kualifikasi sosial, jadi dalam hubungan dengan orang lain dan gereja ia tidak bercacat. Itu artinya dia tidak ada celah yang membuat dia menjadi batu sandungan. Jika ada cercaan maka ia akan membuktikan ia tidak bersalah. Jadi secara sosial dia tidak bercacat. Jadi tetangga-tetangganya tahu ya. Kita bisa lihat, bisa umpamanya kita mau ketemu sama umpamanya Ibu Medi ya, Ibu Medi di mana rumahnya? Oh, Ibu Medi dari ujung gang sampai ke gang kenal semua ya, udah terkenal ya gitu. Oh, Ibu Mary ya. Di mana ya rumah Ibu Mary? Jadi seluruh gang sudah tahu. Oh, ini ya. Jadi mereka benar-benar menjadi panutan dari lingkungan sosial di mana mereka berada dan mereka dijadikan seperti tokoh ya masyarakat di sana, menjadi teladan. Nah, ini baik secara gereja maupun sosial di mana ia berada. Jadi kita lihat di sini bagi mereka yang ada di luar gereja, mereka itu memiliki nama baik ya. Dan kemudian kita melihat juga bukan hanya kualifikasi secara sosial, tetapi mempunyai kualifikasi moral. Ya, ia tidak bercacat dalam rumah tangga, suami dari satu istri atau ya istri dari satu suami ya. Karena zaman sekarang bukan hanya suami aja yang punya simpanan dan dunia ini sudah edan ya, kadang-kadang istri juga ya. Nah, kita melihat di sini kemudian mempunyai kualifikasi mental. Jadi ia harus bijaksana dan memiliki pikiran yang sehat, keadaan yang seimbang. Ini hasil dari karakter, menahan diri dan penguasaan diri yang setiap hari. Mempunyai mental yang baik ya, mental yang baik dan yang stabil ya, dalam stabil. Dan tingkah lakunya harus sopan, kata yang dipakai adalah kosmos, yaitu keadaan teratur, yang atas kuasa Allah timbullah dari keadaan yang rancu. Jadi kita melihat di sini dari karakter itu pembentukan ya, tidak langsung jadi. Dan saya percaya kita semua dan saya semua kalau saya mereview bagaimana keadaan saya, kadang-kadang saya bagaimana keadaan saya 5 tahun yang lalu dan kemudian 10 tahun yang lalu. Kemudian wah itu banyak sekali perubahan-perubahannya tanpa kita sadar. Nah, itu semuanya lewat proses ya, lewat proses yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kehidupan yang teratur baik merupakan akibat daripada pikiran yang teratur sehingga menimbulkan keindahan dan keteraturan Allah. Nah, secara pikiran dan rohani ia juga harus cakap mengajar. Jadi seorang pemimpin
adalah orang yang cakap mengajar. Ini bukan hanya kemampuan, akan tetapi juga kesediaan untuk mengajar. Jadi ada pemimpin yang tidak juga bersedia untuk mengajar. Nah, seorang pemimpin dia bukan hanya cakap mengajar dan juga dia sedia untuk mengajar. Dan keinginan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kemudian karakter itu kita lihat, intisari karakter itu adalah kita lihat intisari atau pusat dari unsur-unsur kepemimpinan dan pribadi dari pemimpin tersebut. Ini adalah hal yang paling pokok dan paling pokok atau pekerjaan kita menjadi lemah atau tidak produktif kalau kita tidak mempunyai karakter. Nah, saudara, karunia-karunia, keterampilan, kehebatan ya akan cepat membawa kita kepada puncak. Akan tetapi untuk kita bertahan di atas puncak itu adalah karakter. Ada begitu banyak jaringan doa atau organisasi kemudian runtuh oleh karena karakter dari pemimpinnya yang tidak baik. Jadi kita lihat karakter itu seperti hukum penuaian ya, hukum penuaian menuai lebih banyak daripada yang kita tabur. Saya biasa di Kalimantan ya menanam padi ya hanya segantang tapi ya kemudian mendapatkan bergantang-gantang ya. Jadi tabur aksi dan Anda akan menuai kebiasaan. Dan kalau kita tabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Kemudian kalau kita menuai tabur karakter, kita akan menuai destiny atau keuntungan. Ya, jadi kita melihat di sini kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu ya, yang tidak biasa, tetapi kalau terus dilakukan terus-menerus menjadi satu kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi satu kebiasaan, itu akhirnya menjadi habit ya, menjadi karakter dan menjadi tujuan daripada hidup kita. Kemudian kita melihat lagi yang kelima, kualifikasi kepribadian. Jadi dia kualifikasi kepribadian itu tidak boleh pemarah, tetapi peramah. Jadi kita bisa lihat bagaimana kalau seorang pemimpin itu gampang marah, gampang emosi ya, dan kemudian tidak terkendali. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Nah, dia bukan orang yang suka bertengkar, berdebat, melainkan orang yang baik hati dan bertindak berdasarkan pertimbangan. Kemudian ia juga di dalam firman Tuhan juga ia harus suka memberi tumpangan. Nah, kenapa banyak Alkitab di dalam Perjanjian Baru kata memberi tumpangan? Karena memang pada waktu zaman yang mula-mula di mana orang-orang Kristen itu dikejar-kejar dan mereka dianiaya, dikejar-kejar, dan kemudian orang-orang Kristen ini tidak bisa menginap di tempat orang yang bukan orang Kristen. Oleh sebab itu rasul-rasul meminta supaya orang-orang Kristen ya, orang-orang Kristen itu membuka rumah mereka untuk orang-orang Kristen yang lain. Seorang yang pemimpin yang saya kenal banyak sekali selalu membuka rumahnya untuk para hamba Tuhan yang datang ke kota mereka ya, dan mereka menjamu hamba-hamba Tuhan. Jadi seorang hospitaler ya yang sangat luar biasa. Saya pergi ke saya pergi ke Kaltara, ada Ibu Selfie yang menjamu dengan teman-teman. Kalau saya pergi ke Palu, ada Ibu Lili, ada Ibu Medi juga yang pernah menjamu saya ya. Kalau saya pergi ke Bali, ada Ibu Tuti ya dan sebagainya. Jadi beberapa tempat. Jadi memang hamba-hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin itu adalah orang yang betul-betul membuka rumahnya. Dan saya melihat orang-orang yang ada di Kalimantan ya, pemimpin hamba Tuhan yang sangat sederhana, tetapi rumahnya itu betul-betul dipakai sehingga berkat Tuhan melimpah. Ada aja berkatnya ya, orang datang silih berganti dari mana-mana datang dan itu orang merasa senang tinggal di rumahnya dan sangat diberkati. Jadi seorang kualifikasi yang pribadi yang baik ya, dia selalu membuka rumahnya untuk orang-orang yang datang. Dan mungkin sekarang ini situasi sikon ya, sekarang istilahnya pakai hotel ya, bolehlah terserah bagaimana cara mengatur tamu atau orang-orang pemimpin-pemimpin yang lain datang ke tempat kita. Tetapi dia ada seorang yang betul-betul mempunyai hati yang terbuka untuk tamu, untuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Kemudian dia menjadi teman orang-orang asing dan melayani dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan hati yang jengkel. Nah, kita melihat di sini yang berikutnya juga adalah kualifikasi dalam rumah tangga. Mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, disegani dan dihormati. Saya sering dulu mendengar begini, ya banyak ibu-ibu tidak boleh ikut doa, tidak boleh akhirnya bahkan disuruh berhenti ya,
ikut jaringan doa wanita karena apa? Berdoa terus tapi lupa mengurus rumah tangga. Nah, itu juga kita harus hati-hati ya. Jadi kita bisa membagi waktu ya. Sebelum pergi semuanya sudah harus diberesin dulu supaya tidak jadi batu sandungan juga buat suami dan anak-anak kita. Dan kemudian kita lihat lagi kualifikasi kedewasaan. Kedewasaan rohani sangat penting dalam kepemimpinan rohani, jangan yang baru bertobat. Jadi di dalam kita juga menseleksi ya, jangan orang yang baru bertobat. Kadang-kadang kita lebih melihat, oh ini orang sangat berpengaruh di masyarakat. Ini orang banyak karunia-karunianya. Oh iya, kantongnya agak tebal. Ya jangan, itu bukan berdasarkan itu. Nah, dalam pengalaman saya, waktu saya di Kalimantan Barat, kami membuka beberapa jaringan-jaringan di kabupaten-kabupaten. Sebenarnya beberapa kabupaten dulu itu sudah dibuka dan akhirnya mati sampai sekarang. Ketika saya datang ke sana dan kemudian itu sudah mulai dan kami memilih pemimpin, ya, memimpin fasilitator. Dan Tuhan sudah tanamkan ke dalam hati saya dan saya sudah bagi-bagikan kepada orang lain. Ya, kepada beberapa ibu-ibu. Tapi kemudian ada beberapa orang yang sangat berpengaruh sekali, akhirnya dominan sekali suaranya. Oh, jangan itu, Bu. Bagaimana dengan ini? Karena kualifikasinya begini. Akhirnya karena suara terbanyak, saya ikutin. Ternyata saudara sampai sekarang tidak pernah jalan. Jadi gitu, kita lihat sih. Jadi kita harus memilih orang yang betul-betul punya kualifikasi kedewasaan, ya. Kedewasaan dalam segala bidang, ya. Dan kemudian kita lihat di sini juga sifat-sifat yang harus dimiliki. Mari kita lihat sedikit lagi sifat-sifat yang kalau tadi kualifikasi, sekarang mari kita melihat sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Ya, ada beberapa hal yang sangat luar biasa ya. Yang pertama itu orang yang berani mengambil risiko. Nah, saudara, yang berani mengambil resiko. Jadi seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Kalau dia takut gagal, kalau dia takut mengambil resiko, itu tidak pernah jalan. Ya. Dan kemudian dia seorang visioner, ya, seorang visioner yang mau melihat ke depan. Jadi umpamanya di daerah Sulawesi ada berapa kabupaten, ada berapa kecamatan, ada berapa desa-desa, mulai dicatat, sudah berapa yang terjangkau. Nah, kita mempunyai visi yang besar sekali, supaya bukan hanya kabupaten-kabupaten yang ada, tetapi juga kecamatan-kecamatan, desa-desa, dan sebagainya. Dan kemudian kita mempunyai visi yang sangat besar supaya menjangkau seluruh daerah. Nah, saudara, seorang pemimpin harus mempunyai visi yang besar. Dan Paulus mengatakan, karena kami percaya, oleh sebab itu kami berkata-kata. Dan saya ingat dulu pada waktu di Kalimantan, saya itu baru mulai di Ngabang, hanya 7 gereja. Kita percaya, ayo kita berdoa, kita percaya seluruh Kalimantan, ya, seluruh Kalimantan akan ada JDW. Ya, dalam beberapa waktu berikutnya, saudara, memang akhirnya ada, walaupun belum semua kecamatan, tetapi hampir semua. Ya, jadi kita melihat kita harus mempunyai visi yang besar. Visi yang besar dan juga kita harus mempunyai juga tindakan yang berani mengambil resiko ya. Seorang pemimpin yang sungguh-sungguh mereka adalah seorang yang berani gagal. Dia berani mau gagal, dia berani melakukan kesalahan. Lebih baik kita melakukan kesalahan dan gagal, tetapi kita belajar dan untuk memperbaikinya daripada tidak pernah melakukan apa-apa. Takut melakukan apa-apa dan akhirnya takut gagal, takut melakukan kesalahan sehingga tidak melakukan apa-apa. Kita lihat lagi yang berikutnya, sifat yang selain berani mengambil resiko, kita lihat juga yang berikutnya itu adalah disiplin, ya. Seorang pemimpin ada orang yang disiplin. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kalau kita mempunyai seorang pemimpin tetapi tidak mempunyai disiplin hidup. Ya, disiplin dalam kehidupan doa, kehidupan pribadi sehari-hari, di dalam dia menata kehidupannya juga. Nah, itu aja sedikit tentang yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pelajaran kita pada hari ini, yaitu pengutusan. Nah, leadership dan cara pengutusan. Kita akan lihat. Yang pertama itu adalah, mari coba kita baca di Keluaran 18 ayat 25.
Jadi nanti ibu-ibu ya, nanti setelah saya rangkumkan semua, nanti saya akan kirim sehingga dapat apa namanya filenya nanti akan saya kirim ke Ibu Novi dan Ibu Novi akan kirim kepada ibu-ibu semua ya. Mari kita baca Keluaran 18 ayat 25. Ya, saya akan bacakan, saudara juga baca di sana. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Nah, satu definisi kepemimpinan ialah kemampuan untuk menyadari kemampuan-kemampuan dan kekurangan-kekurangan orang lain. Seorang pemimpin yang baik, dia dapat melihat potensi yang ada di bawahannya. Dia dapat melihat potensi-potensi kemampuan-kemampuan orang-orang yang dipimpinnya. Bukan hanya kemampuan potensinya, termasuk juga kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Dan kemudian kita melihat di sini menggabungkannya dengan kepandaian untuk memberikan tugas yang cocok. Nah, kenapa kita harus dapat melihat ini? Supaya kita dapat memberikan tugas yang cocok sesuai dengan potensi, sesuai dengan kapasitas yang mereka perlukan. Sehingga itu kita menempatkan orang itu the right place, the right man, ya. Jadi the right lady. Jadi jangan sampai kita menempatkan orang yang salah tempatnya dan juga salah orangnya. Jadi seorang pemimpin yang baik, dia dapat melihat potensi yang luar biasa. Dan saya ingat ya, dulu fasum kita dulu yang sebelum Ibu Lahidin itu Ibu Ruth Rento. Dan dia salah satu orang yang saya lihat, dia bisa lihat potensi. Dan saya lihat juga Pak Daniel Panji. Nah, Pak Daniel Panji juga dia bisa melihat potensi ya. Potensi seseorang dan kemudian dia rekrut orang itu dan dia menempatkan orang itu sesuai dengan kapasitas, dengan keahlian yang ada pada orang itu. Sehingga betul-betul tempatnya orang yang tepat dan juga orang itu betul-betul bisa berkembang. Ya, berkembang di tempat di mana dia ditempatkan. Jadi orang yang berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan perantara orang lain adalah orang yang menjalankan kepemimpinan yang tinggi. Nah, saudara, kita harus tahu adalah seorang pemimpin yang berhasil dan seorang pemimpin yang luar biasa itu adalah orang yang dapat mengerjakan pekerjaannya lewat pengentara orang lain. Dengan kata lain, dia dapat menyelesaikan tugasnya juga dengan membagi pekerjaannya kepada orang lain. Nah, menurut Dixon Hoste, Direktur Utama dari China Island Mission, kemampuan untuk menghargai karunia-karunia di dalam pekerja-pekerja yang berbeda-beda dan kemudian menolong mereka sesuai dengan kepribadian dan pekerjaan mereka merupakan sifat utama yang diperlukan untuk memimpin satu badan organisasi atau pekabaran Injil. Nah, kita melihat di sini kemampuan untuk menghargai karunia-karunia. Setelah kita menemukan potensi yang ada, orang-orang yang ada kita naungi, kita pimpin ya. Kemudian kita menghargai ya. Kita menghargai karunia-karunia itu ya, kemudian menolong mereka ya. Menolong mereka untuk menerapkan dengan memberikan tugas, mempercayakan tugas kepada mereka sesuai dengan potensi itu. Nah, kemampuan ini akan menghindarkan seorang pemimpin dari pengalaman yang mengecewakan dalam menaruh orang yang salah atau dengan menghindari kita dari ketidakcocokan di dalam menempatkan seseorang. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi mulai sekarang ada yang bilang begini sama saya, Bu, saya ini udah jadi fasilitator sejak JDW berdiri di sini. Belum ada, Bu, yang bisa menggantikan saya. Ya, ada yang bilang begitu ya, belum ada ya. Sebenarnya bukan belum ada, tetapi kita belum bisa melihat potensi ya. Semua kita diberi potensi. Oleh sebab itu, bagaimana nanti kita menghadirkan itu sangat penting sekali. Saya lihat di contohnya Kalbar ya. Kalbar itu dulu Ibu Maria Marbun. Nah, Ibu Maria Marbun itu dulu dia adalah ketua atau fasilitator dari Darit ya. Dari Darit dan kemudian Ibu ini selalu bersama-sama dengan saya ya. Kemanapun saya pergi, saya bersama-sama dengan dia dan saya memberikan kepercayaan terus, kepercayaan dan akhirnya sampai waktu saya keluar dari Kalimantan Barat, saya memberi kepercayaan sebagai Fast Track JDW
Dan kemudian sekarang setelah beberapa tahun diberikan kepada Ibu Wati, dan sekarang waktu tahun lalu ketika kita ada Konas ya, saya juga mempromosikan dia untuk menjadi seorang jadi ketua daripada regional ya, region dari Kalimantan Barat. Dan saya melihat memang ini ibu ini luar biasa, dia punya komitmen yang sangat luar biasa ya. Dan dalam pengalaman saya ya, selama saya ke Kalimantan, ya saya selalu menginap di rumah Ibu Maria Marbun, dan saya juga waktu saya sakit dia tuh selalu menemani saya ya. Saya dioperasi dia menemani saya, waktu suami saya meninggal dia juga ada di Jakarta, dia datang kebetulan ada di Jakarta. Saya ingat waktu suami saya sakit, malam-malam dia nginep di rumah saya, malam jam 2 saya bangun, saya puter-puterin itu peti ya, saya puterin peti mati daripada suami saya menangis. Ibu Marbun turun, dia bilang, ibu itu mentor kami, ibu itu pendeta hamba Tuhan. Saya bilang, diam, ini bukan soal mentor, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Ini gua punya suami yang yang sedang pergi, saya bilang gitu. Jadi dengan orang yang kita bina juga adalah benar-benar kita mempunyai hubungan yang baik sekali. Mereka melihat ya, kita nggak perlu sempurna dan tidak bercacat. Mereka bisa melihat juga kekurangan kita, tetapi dari kekurangan kita, dari kepedihan kita, itu mereka juga dapat belajar bagaimana kita menang ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kita dapat melihat potensi, dan potensi itu kalau betul-betul kita berikan kepercayaan penuh, jadi mereka juga dapat bekerja secara penuh. Nah, masalahnya yang terjadi, saudara, seringkali kita memberikan kepercayaan, kita memberikan tugas, tetapi kita tidak memberikan kepercayaan penuh, tetapi kita masih melakukan ya. Jadi kita masih melakukan apa yang kita lakukan, padahal apa yang sebenarnya bukan lagi kita lakukan. Nah, kemudian kita melihat di dalam ada beberapa bagian di sini, menyerahkan tanggung jawab ya, kita lihat menyerahkan tanggung jawab dengan disertai wewenang yang sepadan untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Jadi kalau kita telah menyerahkan tanggung jawab kepada seseorang, kita juga harus memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakannya. Jangan sampai kita memberikan tanggung jawab, tetapi kita masih kontrol ya. Ya kita bisa melihat, kita memberi nasihat, tetapi tidak mengontrolnya. Betul-betul kita memberikan wewenang yang sepadan untuk melaksanakan tanggung jawab itu tidak akan memang cara yang seperti ini tidak terlalu disukai oleh orang-orang yang selalu ingin memegang wewenang sendiri. Ada yang mereka semuanya dikontrol. Semua dikontrol sendiri, semua dikontrol. Orang-orang yang di bawahnya dikontrol, dia sendiri yang melaksanakan, dia sendiri yang mempunyai ide, kemudian dia sendiri yang melaksanakan, semua dikerjakan sendiri ya. Ada yang tipe seperti itu. Kalaupun dia memberikan tugas kepada bawahannya, tetapi itu hanya sekedar untuk PR saja, tetapi bukan diberikan wewenang. Nah, saudara, ini tidak sehat ya, tidak sehat. Nah, kemudian kita lihat bagi pemimpin seperti ini, ia senang menyerahkan tanggung jawab, tetapi dia segan untuk menyerahkan wewenang yang ada dari tangannya. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada di antara kita ya. Nah, sikap terhadap bawahan seperti ini tidak adil dan tidak mungkin memuaskan dan tidak mungkin efektif. Sikap seperti ini cenderung ditafsirkan sebagai yang tidak menaruh kepercayaan. Pernah nggak kita dengar begini? Saya sih diberi tanggung jawab, tetapi saya nggak diberi otoritas. Gimana saya mau berkembang dengan leluasa? Nah, itu sering sekali saya dengar itu. Saya diberi tanggung jawab, tetapi saya nggak diberi otoritas. Bagaimana saya bisa berkembang? Nah, seringkali kita memberi tugas kepada orang, tetapi kita tidak kasih otoritas penuh. Sehingga orang itu juga mau melakukan, ini jangan salah, ini nggak sesuai dengan otoritas. Nah, oleh sebab itu, saudara, memberi tanggung jawab dan otoritas itu sangat penting sekali. Ya. Sehingga orang itu betul-betul berkembang. Memberi otoritas wewenang sehingga orang itu percaya pada dirinya sendiri, percaya pada tugasnya, sehingga dia dapat berkembang dengan leluasa. Dan kemudian kita lihat juga bahwa jika tidak, ini tidak akan membangkitkan semangat mereka. Oleh sebab itulah
semangat mereka tidak timbul dan mereka mengerjakan juga asal-asalan karena mereka pikir bahwa ini kan bukan tanggung jawab saya yang sepenuhnya, bukan wewenang saya. Nah, seorang pemimpin yang tidak berhasil menyerahkan tanggung jawab dan wewenang itu bahkan kita lihat selalu tenggelam dalam hal-hal yang kecil-kecil. Nah, ini dia. Ya, seorang pemimpin yang tidak berhasil menyerahkan tanggung jawab dan wewenang itu selalu tenggelam pada hal-hal yang kecil-kecil yang nggak penting-penting ya, nggak penting-penting. Dan kemudian bukan hanya itu saja, dan dia selalu dibebani dengan tugas yang begitu berat sehingga tidak mengerjakan pekerjaan yang utama. Jadi dibelokkan dari pekerjaan utama karena semua mau dikerjakan oleh dia ya. Akhirnya kecapean sendiri dan akhirnya mengeluh sendiri ya. Kemudian ia juga gagal untuk menyalurkan potensi kepemimpinan orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya. Jadi dia sudah gagal menyalurkan potensi. Saudara, kita tahu setiap kita ini punya potensi, saudara. Ya, kita dilahirkan dengan satu bakat yang luar biasa. Ya, tidak ada seorang pun lahir di dunia ini yang dengan diberikan tangan kosong sama Tuhan. Yang pertama, bakat-bakat itu diberikan untuk hidup kita. Contohnya bakat membangun rumah, nah itu dia bisa pakai untuk membangun rumah, untuk hidup pekerjaannya, ya, untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Dan kemudian bakat musik, bakat memimpin, tetapi setelah di dalam Tuhan itu lebih dipertajam dan lebih lagi dikaruniakan dengan kuasa ilahi. Jadi setiap kita itu pasti ada potensi ya. Punya potensi masing-masing. Jadi orang yang ingin bekerja sendiri, mereka gagal untuk melihat potensi orang yang ada di bawah pimpinannya. Jadi kita lihat jika tugas ini telah diserahkan, ia harus menunjukkan keyakinan yang sebesar-besarnya kepada orang yang telah ia percayakan. Nah, mari kita melihat di dalam prinsip Alkitab ya, di dalam penyerahan tanggung jawab itu dari Keluaran 18. Bagaimana Yitro ya, ketika Yitro kita tahu bahwa Musa memimpin bangsa Israel ya, Musa memimpin bangsa Israel dan mereka sampai ke padang gurun dan Musa memimpin seluruh umat Israel dengan permasalahan-permasalahan yang ada di orang-orang Israel. Bayangkan itu hampir 2 juta orang. Saudara bisa bayangkan 2 juta orang dari pagi sampai siang sampai malam dia duduk dan mengadili dengan bermacam-macam masalah-masalah yang terjadi di bangsa Israel. Dan pada waktu itu dia punya mertuanya Yitro datang. Wah, ini nggak benar katanya, bilang gitu. Kamu akan kelelahan ya. Kamu akan kelelahan dan kemudian ya bisa-bisa cepat mati. Nah, makanya hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin itu yang begitu sibuk, yang semuanya mau diurus sendiri dan akhirnya kelelahan sendiri ya. Kelelahan sendiri dan akhirnya saudara sakit dan sebagainya. Nah, yang pertama kita melihat di sini, Musa mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar untuk memimpin bangsa Israel. Dan Musa melakukannya sendiri. Yetro melihat hal ini tidak efektif karena dilakukan seorang diri dari pagi sampai petang. Nah, itu dapat kita lihat di dalam ayat 14. Dan Musa harus bisa dapat menyerahkan beberapa tanggung jawab kepada orang lain. Jadi kita lihat di sini, dia harus dapat memberi tanggung jawab ini kepada orang lain. Yang pertama, kata Yetro, kamu akan menjadi sangat lelah sebab pekerjaan ini menjadi sangat berat bagimu. Kemudian tidak mungkin ditanggung sendiri, itu dapat kita 18. Kedua, cara Musa sangat lambat. Kalau semua dikerjakan sendiri ini sangat lambat dan tidak efektif, tidak efisien ya. Dan kita lihat, dan juga tidak orang-orang yang datang kepadanya yang minta konseling juga tidak maksimal dan mereka pulang dengan tidak puas. Tapi dengan membagikan tugas tanggung jawab akan mempercepat keputusan hukum dan seluruh bangsa itu juga akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Jadi jelas saudara, jadi saudara bisa baca, ibu-ibu bisa baca ya Keluaran 18 ayat 1 sampai ayat yang ke 27 ya.
Jadi Musa harus menyerahkan tugas untuk mengadili dan sampai saat ini dijalankan olehnya kepada orang yang cakap untuk mengadili. Jadi dia harus bisa dapat melihat ya, melihat orang siapa yang cakap untuk melakukan tugas itu hingga dapat meringankan bebannya yang berat itu. Ini adalah nasihat yang bijaksana karena sekiranya Musa tetap menjalankan tugas-tugas itu seorang diri, maka ia tidak akan mempunyai orang-orang yang berpengalaman yang dilatihnya. Kalau tidak memulai, maka kalau Musa mati, maka tidak ada Yosua. Tidak ada yang lain-lainnya. Maka kemana mau pergi orang Israel? Siapa yang akan memimpin? Oleh sebab itu kita melihat di sini bahwa kalau tidak segera dilakukan, maka Musa tidak akan memiliki orang-orang yang berpengalaman yang dilatihnya, yang terlatih ya, dan orang-orang yang akan mengambil tanggung jawab untuk generasi berikutnya. Jadi kelalaian mempersiapkan pengganti telah sering menghancurkan banyak pekerjaan Tuhan. Yang tadinya memberi harapan yang baik, tetapi karena tidak ada penggantinya, maka akhirnya kita lihat itu adalah kegagalan. Dan ada beberapa ini yang saya bacakan ya. Kita lihat keberhasilan yang kita rasakan tanpa keberhasilan dalam menyiapkan pengganti yang diperlukan pada waktunya sebenarnya adalah suatu kegagalan. Jadi seorang pemimpin yang tidak bisa mempersiapkan untuk generasi next itu adalah pemimpin yang gagal ya. Saudara, kepemimpinan yang berhasil setelah kita pergi dari situ, setelah kita tiada, justru ya pekerjaannya lebih maju, bahkan lebih maju daripada yang sebelumnya ya, daripada kita. Itu adalah keberhasilan. Saya akan bacakan ini. Kita terkadang berpikir sudah mencapai suatu keberhasilan, padahal yang kita hadapi sebenarnya adalah suatu kegagalan, ya, suatu kegagalan. Ketika pada saatnya kita belum menyiapkan orang-orang yang akan menjadi penerus kita dalam mencapai menggenapi visi yang sudah ditetapkan, kebutuhan akan adanya penerus-penerus yang berhasil dalam menggalang penerus-penerus baru lainnya adalah perlu, dalam arti menciptakan, mengembangkan manusia yang sukses dan progres. Seorang penabur pergi menabur untuk menabur. Jadi kita lihat, saya menyukai hal ini, keluar untuk menabur, bukan membicarakan kondisi tanah. Bingung memikirkan mengapa sebagian orang menyukainya, sebagian orang tidak menyukainya. Dan sebagian lagi bahkan sama sekali tidak menyukainya. Seorang penabur tetap pergi keluar untuk menabur, seorang guru tetap pergi mengajar, seorang pemimpin tetap pergi menjalankan tugasnya untuk memimpin. Seorang pengkhotbah tetap untuk berkhotbah. Tuhan Yesus mengambil handuk, dia berkata, ikutilah aku. Mereka yang menjadi pemimpin juga harus melayani. Jadi kita lihat di sini bahwa kita tetap menabur tanpa memperdulikan apakah orang menyukai kita atau tidak dengan apa yang kita buat. Nah, saudara, kita lihat yang berikutnya ini syarat-syarat kita lihat yang diajukan oleh Yetro untuk seorang pemimpin itu adalah mereka adalah orang-orang yang cakap. Karena kepada mereka diberi tugas yang sulit. Jadi orang yang cakap, dan kemudian orang yang saleh yang takut akan Tuhan, yang menghargai sesama, dan kemudian mereka yang kita lihat orang yang membenci keserakahan dan suap. Nah, yang berikutnya kita akan melihat mengenai reproduksi atau para pemimpin atau melipat gandakan pemimpin. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, saudara, kita melihat di sini dalam 2 Timotius 2 ayat 2 ini adalah tanggung jawab seorang pemimpin rohani adalah mereproduksi dirinya atau melipat gandakan dirinya, ya, atau dengan kata lain menciptakan kader berikutnya.
Jika ia ingin melakukan dengan sepenuhnya kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, maka ia akan memberikan waktu untuk melatih orang-orang muda untuk menggantikannya. Bahkan kita lihat di sini orang yang menggantikannya itu kalau bisa lebih baik daripada dirinya. Nah, seringkali ini pemimpin-pemimpin mereka takut bahwa di bawahannya itu lebih sukses daripadanya. Saya mengajar jadi dosen dari tahun 86. Jadi setelah saya di Kalimantan ada beberapa murid-murid saya yang menjadi pemimpin sekolah Alkitab. Mereka dulu mahasiswa saya, ya. Mereka dulu mahasiswa saya. Tetapi setelah berapa belasan tahun mereka menjadi pemimpin dari sekolah Alkitab. Dan saya mengajar di sekolah Alkitab di mana mereka pimpin. Ada orang yang bilang gini sama saya, Ibu nggak merasa rendah? Terus saya bilang merasa rendah, kenapa? Ibu mengajar di mana yang tempat di mana dipimpin oleh mahasiswa ibu. Wah, saya bukan merasa rendah, saya merasa bangga banget. Saya bilang, justru saya bangga banget ya. Mahasiswa saya, ya orang yang kita pimpin sekarang jadi pemimpin, ya, jadi pemimpin yang melipat gandakan banyak orang, memimpin dan mentraining banyak orang. Itu merupakan satu keberhasilan. Jadi saudara, justru orang yang kita training itu kemudian dia berhasil dan dia lebih daripada kita, itu adalah keberhasilan kita, ya. Dan kegagalan kita kalau seandainya dia yang kita persiapkan dan kemudian tidak berkembang, itu adalah kegagalan kita. Jadi keberhasilan daripada orang yang kita pimpin itu merupakan keberhasilan kita. Kemudian kita lihat di sini tokoh rohani Barnabas, tokoh Barnabas. Nah, Barnabas ini ya yang menerima Paulus ketika Paulus baru bertobat. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana Paulus kemudian menjadi orang yang sangat besar, ya. Orang yang sangat besar, dan Paulus tidak pernah iri hati kepada Barnabas, tidak pernah iri hati kepada Paulus. Dan kemudian Timotius, ya, Timotius. Kita bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius, ya. Timotius yang adalah kita lihat di sini yang kemudian itu melebihi daripada dia, ya. Jadi menjadi anggota tim yang terkemuka juga. Nah, Timotius ini adalah anak rohani yang dari masa mudanya dipimpin dan dilatih oleh Paulus. Jadi seorang pemimpin harus memberi ruang gerak yang cukup kepada bawahannya untuk menjalankan, mengembangkan potensi kekuatan dari mereka. Jadi kita belajar juga ya pada Paulus bagaimana dia memberikan ruang yang luar biasa kepada Timotius. Ini merupakan suatu tugas yang memerlukan pemikiran yang matang dalam mempersiapkan pengkaderan, mempersiapkan murid yang akan meneruskan pekerjaan kita. Ini memang memerlukan pemikiran yang matang, hati-hati, perencanaan, kebijaksanaan, kesabaran yang tidak habis-habisnya, dan kasih yang sejati. Ya, kasih yang sejati. Dan ini tidak boleh dikerjakan secara sembrono. Karena ketika kita mengkaderkan seseorang, ya, itu berarti kita membagi hidup kita. Saudara bukan hanya membagi pengetahuan saudara, kita tidak hanya membagikan apa yang kita tahu secara pengetahuan, tetapi juga betul-betul membagi hidup, menjadi teladan, sama seperti Tuhan Yesus menjadi teladan bagi orang yang dilatihnya. Nah, Tuhan Yesus memerlukan 3 tahun setengah. 3 tahun setengah untuk membentuk watak mendisiplin rohani murid-muridnya. Kita lihat di sini. Jadi selama 3 tahun setengah dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia tidur bersama murid-muridnya, dia makan bersama murid-muridnya, kemudian mengadakan pelayanan bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya melihat bagaimana dia mengajar, bagaimana dia berkehidupan doa, dan sebagainya. Jadi betul-betul murid-murid ini merupakan saksi mata yang hidup. Oleh sebab itu dia katakan, turuti teladanku. Paulus berani berkata itu kepada Timotius dan kepada orang-orang yang dilatihnya. Ikutilah teladanku. Jadi betul-betul mempersiapkannya dengan mempersiapkan kehidupan mereka. Dan kemudian kita lihat di sini, juga dalam melatih anak-anak muda seperti Timotius, Titus, ya.
Nah, caranya mempersiapkan Timotius untuk memikul tanggung jawab pelayan di Efesus. Jadi Paulus betul-betul bukan hanya melatih tetapi memberi tanggung jawab kepada Timotius di dalam memimpin jemaat yang gereja yang ada di Efesus. Kemudian yang diajar dengan baik, dengan juga diajar. Jadi Timotius ini diajar doktrin-doktrin pengajaran firman Tuhan, ya, berakar dalam firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, yang sangat dalam, ya. Waktu dia berjumpa dengan Timotius, Timotius masih umur 20 tahun, ya, kemudian dia mulai diajar, ya. Jadi sebenarnya Timotius ini bukanlah orang yang mempunyai kestabilan di dalam mental juga sebenarnya, ya, di dalam pendirian. Jadi pendiriannya juga masih unbalance, ya, unbalance, dan wataknya juga. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Paulus mendidik dia. Dan di sini juga dikatakan bahwa dia masih suka toleran dengan orang-orang yang tidak yang seharusnya tidak toleran, ya, karena dia dipimpin pengaruh daripada mamanya, neneknya yang punya hati ibu, ya, dan tidak mempunyai ketetapan, dan kemudian juga cepat marah dan lain-lain. Tetapi kita melihat bagaimana Paulus akhirnya berhasil membentuk Timotius. Kita lihat Paulus mempunyai cita-cita yang sangat tinggi untuk Timotius. Bahkan mempunyai tugas yang berat yang ditugaskan untuk Timotius. Paulus tidak ragu-ragu memberi tugas, ya, yang seakan-akan di luar dari kemampuan daripada Timotius. Bagaimana Timotius diajak berpergian oleh Paulus sehingga bisa berjumpa dengan berbagai-bagai kalangan. Jadi dalam pelayanannya juga Timotius selalu dibawa, ya, dan berjumpa dengan orang-orang mulai dari kalangan tinggi sampai menengah sampai yang biasa. Sehingga Timotius juga belajar bagaimana bergaul, ya, bagaimana bergaul dengan orang-orang tersebut. Dan kemudian ini merupakan satu memberikan motivasi yang bagus sekali, semangat buat Timotius. Kemudian kita lihat Timotius adalah saksi mata juga kehidupan daripada Paulus, di mana Paulus mengalami krisis-krisis juga, ya, karena dia mengalami begitu banyak tantangan yang begitu hebat dalam pelayanannya. Tetapi Timotius juga merupakan saksi mata bagaimana Paulus bisa menang dengan kesungguhannya. Oleh sebab itu Paulus berani berkata bahwa ikutilah teladan imanku, ketekunanku, kesabaranku, ya. Jadi karena memang Timotius melihat semua itu. Nah, ini dia berikan keistimewaan di bagaimana Timotius juga diberi keistimewaan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk berkhotbah. Dan juga Timotius diberi tanggung jawab untuk membentuk kelompok-kelompok orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika. Dan terus menguatkan iman daripada Timotius. Jadi kepercayaan Paulus yang diberikan kepada Timotius tidak sia-sia. Dan kita melihat itu tidak sia-sia, ya. Kita lihat bagaimana ini terbukti dan akhirnya Timotius bangkit menjadi seorang pemimpin yang besar. Ya, jadi saudara, inilah yang saya berikan kepada saudara. Dan kemudian terakhir mungkin kita akan lihat bersama-sama tantangan kepemimpinan. Yang masalahnya sekarang adalah banyak orang yang nggak mau memimpin. Nah, ya, ada potensi, ada kemampuan, tetapi enggan untuk memimpin. Nah, saudara, coba kita melihat, kita sama-sama. Ya, sekarang ini kita akan lihat dan saya minta interaksi kita semuanya, ya. Mari kita baca di dalam Hakim-Hakim. Mari kita coba baca Hakim-Hakim. Dan saya minta masukan-masukan buat kita, ya, dari pembacaan yang kita baca. Kita baca Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal dari pembacaan ini apa yang ibu-ibu dapat. Jadi bisa sharing, ya, kita bisa sharing. Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan, ya, ibu-ibu juga baca, ya. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan
berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarlah aku kamu warga kota Sikhem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buah yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon itu kepada semak duri, marilah jadi raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jadi kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja, atau kamu datang berlindung di bawah naunganku? Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon di atas yang di Gunung Libanon. Nah, ini saudara, mari ya ibu-ibu baca ini, simak apa yang ibu-ibu dapat dari pembacaan kita. Ya, silakan kalau ada ibu yang sudah dapat, silakan kita bisa sama-sama sharing. Khususnya dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 ini ya. Bagaimana, sudah dibaca ibu-ibu? Saya minta salah satu dari ibu-ibu mungkin bisa kasih kasih masukan apa yang ibu pelajari dari ayat-ayat ini. Saya minta Ibu Pendeta Mediati Palu. Silakan Bu, dibuka unmute. Berapa, Dibuka, Bu? Ya. Ya, Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 9, 7. ayat yang ke-7 Oh, sampai 9. yang ke-5. Ya, ayat 9, ayat 7 sampai 15. Apa yang didapat di sini, Bu? Kalau saya baca di sini, ya ini pohon ini kan ini ya melambangkan orang-orang ya. Ya. Jadi saya melihat di sini dari gambaran atau pelukisan mengenai pohon-pohon ini, orang itu lebih menilai melihat kepada dirinya sendiri. Ya, dalam hal ini. Jadi ya, kalau saya baca nih ada pohon, beberapa pohon yang ditanyakan, jadi mereka melihat hanya kekuatannya sendiri sehingga mereka tidak melihat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang saya dapat. Jadi ada macam-macam alasan. Minta, apa yang mereka sedang cari sebenarnya saat itu? Dan mereka sedang cari raja ya? Iya. Cari pemimpin. Pemimpin. Tapi kemudian pertama cari pohon zaitun. Nah, kita tahu pohon zaitun itu istilahnya potensinya bagus sekali, ya. Tapi jawabannya dia ragu dalam hal ini. Ya. Tidak mau meninggalkan. Menolak ya, menolak. Iya, menolak. Jadi karena alasannya hanya melihat kepada potensi, dia tidak yakin akan potensi di dalam dirinya. Ya.
Ya bisa juga Ya. dia tidak yakin atau dia tidak bersedia meninggalkan ya. Ya. Ya mungkin Dia dia karena Oh, ya, zona meninggalkan nyaman. zona Mana? amannya. Nggak mau meninggalkan zona amannya. Ya, ya, dia zona sudah nyaman. zona nyaman Ya. di situ. Ara nggak mau meninggalkan manisannya. Iya. Zona aman nggak mau tinggal. Cari aman. Cari aman. Nah, katanya minyaknya yang dipakai ya untuk Iya. minyaknya dipakai untuk rumah Tuhan, untuk memberkati Tuhan ya gitu ya. Jadi dia nggak bersedia ya meninggalkan zona nyamannya ya. Zona nyamannya dia nggak mau tinggalkan. Ya. Kemudian kita lihat lagi Pohon ara. Pohon. pohon, Pohon ara. kemudian pohon Ara. Semua Pohon ara. pohon ara. Lalu pohon-pohon itu kepada pohon ara, tetapi jawabannya Tetap masakan Ayat aku 11. meninggalkan. Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Ya, Yang sama lain. juga alasannya. Iya. Ya. Semua Alasannya. pohon nggak mau. Semua pohon nggak mau Jadi meninggalkan zona aman. bikin Iya, alasan semua. Bikin alasan ya. Iya. Dan akhirnya Pohon pergi anggur juga. ke pohon anggur ya. Pohon anggur juga mempunyai jawaban yang sama kan? Ya. Yang duri yang jawaban yang lain semak duri. Ya itu. Nah semak duri akhirnya karena tidak ada pemimpin yang baik mau menjadi pemimpin, akhirnya Ya, semak duri. duri. Nah Semak itu duri dia kan ya. nggak ada dapat apa-apa, hanya duri aja. Jadi pada saat para pemimpin yang baik lambat untuk maju ke depan memimpin umat mereka, maka si jahat akan menyerang, mengambil alih kepemimpinan. Nah, itu bahaya. Nah, kita lihat bagaimana Indonesia itu krisis kepemimpinan, ya. Makanya sampai Betul sekali. Presiden. Ya, itu puji Tuhan. Itu ada perubahan Jokowi seorang pemimpin yang luar biasa, ya. Ya. Jadi kita lihat jelas di sini ya, saudara, bahwa kalau kita lambat, ya, kalau kita lambat tidak mau mengambil tumpuan kepemimpinan, maka si jahat mengambil kesempatan dan akhirnya merusak. Jadi itu inti daripada Ngerikan. ayat 7. Ngapain maju? Iya. Jadi mari kita pertama kita mulai mempersiapkan pemimpin yang ada untuk next generation. Kita semuanya udah pada tua-tua ya. 50 above bahkan sampai 70 sudah ya kita semua ini. Kita harus mempersiapkan generasi muda kita. Generasi penerus. Dari sekarang dan kemudian masalahnya juga kita lihat bagi anak-anak yang masih muda, orang-orang yang lebih muda, jangan sampai seperti pohon zaitun, jangan sampai seperti pohon ara atau pohon anggur. Ketika mereka tidak bersedia, yang baik tidak bersedia memimpin, maka yang tidak baik akan memimpin. Dan kita tahu apa akibatnya ya. Itu Tuhan Yesus memberkati. Silakan saya kembalikan kepada Ibu Mary. Ya, terima kasih. Halo, kedengaran suara saya? Kok nggak kedengeran ya suaranya? Kedengaran. Kedengaran kah? Ya, udah. Sudah ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Yani. Kedengaran, Bu? Ya, kedengaran. Emangnya dia ada di sana. Ya, terima kasih untuk Ibu Suryani yang sudah memaparkan kepada kita tentang leadership dan kepengutusan ya. Nah, sekarang mungkin masih ada waktu kita. Sebelumnya kami persilakan kepada ibu-ibu yang ada pertanyaannya boleh di chat atau langsung. Kami persilakan 3 pertama penanya. Dipersilakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya. Adakah yang mau bertanya? Kalau nggak bertanya bisa masukkan juga boleh ya. Boleh. Mungkin ada masukan. Oh, Ibu ini, Ibu Kurnia Amalia. Silakan, Bu.
Di-unmute dulu, Bu. Ibu Kurnia, silakan. Dibuka Belum dulu Bu di-unmute speakernya rupanya, Bu. belum di-unmute. Buka dulu Bu speakernya Bu. Ibu Kurnia. Aduh, ngomong terus ibunya. Ibu. Ya. Salam. Silakan. Ya. Salam Bu. Nah, saya tidak bertanya kepada Ibu Suryani karena firman yang disampaikan itu sangat jelas, perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan sangat jelas. Tapi saya merindukan kalau Ibu Suryani bisa mengirim secepatnya itu materi-materi yang Ibu sampaikan sangat menolong sekali kalau kami di dalam pelayanan, Bu. Ya. Kebetulan saya juga adalah gembala sidang. Nah, jadi saya perlu bahan-bahan yang begini nih. Kalimat-kalimat. Jadi mengajarkan kepada jemaat juga sangat sederhana dan gampang dimengerti punya Ibu ini. Ya. Ya. Makasih, Bu. Ya. Jadi Baik. mohon Ibu Suryani kirim ya materinya. Oke, Ibu Nah, saya ini banyak belajar, Bu. Walaupun kita gembala, saya banyak belajar dan saya ingin juga supaya roh yang di dalam Ibu Suryani itu juga pindah kepada saya. Amin ya. Roh Tuhan ya. Ya, kita memang saling belajar. Tuhan, Yang urapan namanya Tuhan. belajar tidak pernah Ya, berhenti sampai Tuhan panggil ya. Amin. Ya. Baik, Ibu Makasih, Kurnia Bu. Amalia, ditunggu ya Bu, nanti akan dikirim. Ya, yang lain Amin. selanjutnya. Belum ya, Bi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Kelihatannya udah mengerti semua apa sedang merenung-merenung. Bagaimana saya jadi leader yang baik? Saya boleh bertanya. Silakan, Iya, Ibu Ningsi ya. Kalau Ya. suaranya sih, Saya silakan Bu. matikan video supaya jernih. Ayo dong dikasih lihat mukanya Bu Ningsi. Iya, tidak jernih Bu kalau dibuka. Oh gitu ya, Gelombang. baik. Silakan Bu. Ya, pertanyaan saya Bu. Ini tadi bagus sekali, senang saya yang disampaikan Ibu, mantap banget. Nah, mengenai tadi perumpamaan pohon-pohon tadi. Tadi kan sebenarnya orang-orang yang berkualitas sebenarnya ya Bu ya. Iya, betul. Orang yang lambang orang berkualitas, namun mereka menolak semua. Nah, saat ini kami juga sedang berdoa untuk mencari pengganti pemimpin untuk memimpin kepengurusan 3 tahun ke depan. Lalu saya sudah berdoa, saya melihat potensi-potensi yang ada di grup kami, kepengurusan inti kami. Nah, lalu tidak satu pun yang mau, Bu. Tidak satu pun yang bersedia, padahal kami melihat ada sekitar 3 orang itu sangat berkompeten, potensial sekali. Tapi mereka ya seperti tadi, pohon tadi Bu, jadi masih menolak gitu. Pertanyaan saya bagaimana kita bisa akhirnya mendapatkan orang yang kita harapkan. Gimana caranya Bu? Halo? Halo? Bu Yani. Ini dia. Bu Yani. Ibu Yani. Aduh, sinyal dia nih pasti. Iya. Ya, menghilang dia. Halo? Ya, Bu Yani, silakan. Bu Yani. Ya. Ya, silakan Bu. Ya, dengar ya. Ya. Pertanyaannya diulang lagi, Ibu Ningsi. Iya. Pertanyaannya bagaimana saya bisa mendapatkan seseorang yang seperti kita harapkan. Ya. Yang punya potensi, yang bisa memimpin, yang visioner. Iya ya. Seperti itu. Jadi maksudnya, saya berpikir ya, sedikit seperti ini, Bu. Mengapa ibu-ibu ini masih belum mau, belum bersedia? Mungkin apa mereka takut? Apa mereka memang
tidak ada waktu, sibuk, atau apa saya tidak tahu. Lah, jadi bagaimana caranya Bu gitu bisa mendapatkan orang-orang seperti ini gitu? Iya, ya memang itu nggak gampang sih Bu ya. Tetapi mungkin lewat hubungan yang terus-menerus, ibu lihat, lihat ada orang-orang yang benar-benar available. Saya pernah belajar faithful, available, tiga. Yang pertama itu orangnya itu setia. Kita lihat di dalam kita bergaul selama JDW ini kan kita akan melihat orang-orang yang setia di dalam memberi tugas, setia dalam datang ya. Dia datang setia, hampir nggak pernah absen, ataupun lebih banyak datang dan setia dalam kegiatan-kegiatan. Kemudian dia available. Nah, available ini ya, seringkali dia sudah setia, available, teachable, tapi nggak available. Nggak available itu nggak tersedia. Jadi orang yang setia, orang yang tersedia, dan orang yang mau diajak. Nah, ini tiga ini sebenarnya yang kita lihat. Jadi yang kita lihat dari situ, dari mulai dari kita sekarang bersama-sama melayani, Ibu mulai lihat siapa yang benar-benar sambil berdoa ya, Tuhan tanamkan siapa. Nah, kalau itu yang kita lihat, dia ada ketiga ini, dia setia, kemudian dia punya available, dia juga mau diajar, kita pepet terus ya. Kita pepet terus orang itu. Maksudnya pepet terus tuh kita sering kita lebih banyak spend time, kita WA, mungkin sekali-sekali kita ajak pelayanan ini dan terus kita bina gitu ya. Dan kemudian mulai kasih tanggung jawab jadi gitu. Jadi memang yang pertama itu juga membuka visi mereka juga. Menangkap api yang daripada kita. Itu yang penting sebenarnya. Kalau mereka belum nangkap apinya yang dari kita itu mereka nggak ini. Tapi kalau mereka sudah tangkap apinya, nah itu. Waktu saya masih di Kalimantan, saya bawa orang sebanyak-banyak di Kalimantan ke acara Konas. Dulu saya ingat waktu saya masih tinggal di sana pernah saya membawa 105 orang ke Bali. Ya, saya bawa 50 orang, bawa sebanyak-banyaknya. Saya bawa sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Karena saya nggak bisa memberikan pengajaran api yang ditangkap tentang doa. Ya, saya belum begitu pengalaman. Saya bawa, saya ajak. Bahkan kita sama-sama menggalang dana sama-sama ya. Bahkan kadang saya juga ikut cari dana buat mereka. Tujuannya satu, membuka wawasan dan kemudian juga menangkap api. Karena ketika saya ikut KDL, dulu KDL istilahnya ya, yang gathering itu KDL itu. Waktu di Bali di mana itu masih pakai istilah KDL. Saya pulang dari sana, wah api saya benar-benar menyala. Wah benar-benar, waduh apinya benar-benar membara gitu ya. Untuk berdoa, untuk memenangkan kota. Nah saya mau juga, itu saya transferkan juga kepada orang-orang yang ada di sana. Selain saya transfer dengan mengajar, saya bawa mereka. Ya puji Tuhan ya, dengan sering dibawa ya. Mereka dengar, ya mereka tangkap juga akhirnya ya. Jadi begitu Bu, memang harus banyak effort. Ya. Kira-kira seperti itu Bu ya. Iya, jadi Bu Yani, Ibu Ningsi tadi kalau nggak salah mengatakan itu mungkin sudah ada ya kriteria itu. Tetapi kenapa mereka yang akan dimintain untuk menggantikan itu nggak mau? Itu kira-kira ya Bu Ningsi? Iya betul. Nah, kok nggak mau ya? Ada apa dengan mereka seperti ya, itu? Itu. Kesetiaannya ada Ibu. Ya ada. Iya ada ya, pasti ada. Ya, itu udah ada. Tadi available. Cuman mereka kita tidak cari bersedia. orang yang available Bu. Ya. Yang available itu yang orang yang bersedia memang. Ya emang sambil berdoa lah ya, sambil juga menanamkan visi. Ajak mereka ajak orang yang Ibu tahu ini yang walaupun mereka belum available ya, belum tersedia. Available is mean yang artinya belum tersedia, belum menyediakan diri.
tetapi sudah lihat-lihat. Nah, ada yang seperti itu, ya masih ragu-ragu. Nah, itu yang kita pepet terus. Nah, itu ya. Ya. Jadi Kita Bu pepet Ningsi terus. dipepet aja. Pepet terus itu. Ya, dipepet aja sambil didoain, tumpangkan tangan kalau Iya, bisa. sambil terus membagikan visi. Baik, Ibu. Iya, oke, baik Terima ya. kasih banyak, Bu Terima Suryani. kasih Bu Ningsi. Yang nomor 3 selanjutnya ada lagi? Ayo ibu-ibu, ini kita terakhir loh ya leadership-nya. Besok nggak bisa bertanya lagi. Hari ini. Yang dari Saya, Bu. Kalimantan, ayo. Ayo silakan. Saya Bu Lampung boleh nggak? Oh, boleh, mana silakan, aja ya. Bu Vivi. Ya, Ya, Bu, silakan, Bu. saya sudah ada tuh pandangan untuk generasi penerus, suka diajak juga orangnya kayaknya kesetiaannya itu masih labil ya. Oh. Jadi kalau ada acara kita suruh kasih berita gitu, kalau nggak dikasih tahu gitu kayaknya nggak diteruskan gitu ke seluruh wilayah apa gimana, apa kayaknya orangnya gimana ya saya kalau ngomong nanti kurang punya tanggung jawab gitu loh kayaknya. Iya, saya kepengennya itu ada orang yang mengerti dan bisa diajak mau gitu ya. Itu satu yang saya kurang bisa. Itu bagaimana caranya kita memberikan waktu ya untuk dia, sering diteleponin, sering diituin, tapi ya itu tadi kurang ada kesediaannya untuk dia menjadi menggantikan kita gitu. Gimana Bu Suryani? Iya, itu memang agak sulit ya. Ya seperti tadi memang sih syaratnya yang pertama faithful, maksudnya faithful. Kemudian available itu memang ya itu kesediaan. Jadi kalau memang dia tuh belum bersedia ya kita nggak apa-apa, kita bawa aja dia. Sambil karena memang orang yang kalau belum nangkap visi sehingga tidak ada passion ya. Kan passion itu kan dapat kalau dia dapat tangkap visinya, dia tangkap apinya. Kalau orang itu belum mengerti betul-betul ya nggak bisa dia itu. Jadi ketika dia connect gitu ya, langsung connect apa visi kita memang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu baru ya, baru connect dengan dia punya passion, dengan akhirnya dia mau bergerak. Jadi ya saran saya sih ya, emang sekarang kita mulai lihat dan mulai doakan supaya Tuhan bisa menjamah hati mereka. Sambil Ibu terus selain dia ada yang lain juga. Jadi bukan hanya satu orang ya, ada beberapa orang coba kandidat yang kita sudah persiapkan dan kita terus bersama-sama meluangkan waktu dengan mereka. Ya, terima kasih. Ya, dulu juga begitu juga waktu saya kan maaf kalau saya sering kasih ilustrasi bukan apa karena ini pengalaman ya. Waktu di Ngabang saya dulunya ada di Ngabang. Saya di Ngabang kan, di Ngabang kemudian bentuk dan saya akan pergi. Saya akan pergi kembali lagi ke Kalimantan, ke Jakarta. Jadi saya pindah lagi ke Jakarta. Jadi itu lama sekali sebelum saya pindah, saya sudah mempersiapkan diam-diam ya. Saya sering datang ke rumahnya, bertamu, ngobrol ya. Kebetulan karena memang suaminya juga punya sekolah Alkitab, pemimpin di sekolah Alkitabnya. Pokoknya deket lah ya, hubungannya deket. Saya sering saya hanya ngobrol-ngobrol aja, bagikan visi apa yang didapat, bagikan ada. Ya bagaimana kalau kota itu berubah dan sebagainya, ajak ngobrol aja seperti biasa. Dan lama-lama saya bilang, saya sudah berdoa buat menggantikan saya akan pulang kembali ke Jakarta. Setelah saya berdoa dengan sungguh-sungguh, Ibu akan memimpin ini Kabupaten Landak gitu ya. Kabupaten Landak. Dan akhirnya dia belum mau, tapi terus dipepet terus kasih dan akhirnya mau juga. Nah, waktu saya mau pindah setelah itu kita harus Ibu Maria Marbun
sudah tidak lagi jadi fast track, kita lagi cari fast track ya. Aduh siapa ini ya? Saya berdoa juga, saya berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan ini siapa yang akan fast track? Saya ingat Ibu Wati. Ibu Wati ada di sini ya. Jadi Ibu Wati itu bertahun-tahun sebelum jadi fast track itu saya sudah kasih visi misi. Ibu Wati ada di sini enggak ya? Enggak. Pasti Pak yang Kalbar Ada ya? Ada baju merah. Oh ya, Ibu ini Ibu Puspitawati bisa cerita. Saya pernah kebanjiran. Saya bawa mobil kebanjiran. Saya itu sudah sebelum itu saya sudah ngomong sama Ibu Wati. Ibu Wati, JDW Bu Wati, gini Bu Wati. Kita bawa seminar sama-sama di daerah pedalaman ya Bu Wati ya. Saya kesempatan pokoknya bagi visi misi belum juga kena ya. Dan akhirnya kena juga kan. Dan itu waktunya lama banget ya. Justru setelah saya sudah pulang, sudah pindah ke Jakarta. Nah, tapi pada waktu saya masih di Kalimantan, walaupun saya jarang ketemu sama Ibu Wati, dan akhirnya saya bilang sama Ibu Wisa, kayaknya Ibu Wati, oke. Dan kita datang ke Ibu Wati, itu contoh ya, contoh. Dan akhirnya setelah doa Ibu Wati juga menolak keras sekali waktu itu, tapi kita pepet terus. Kita pepet terus dan akhirnya puji Tuhan Ibu Wati ya. Jadi sekarang Ibu Marbun sudah jadi regional dan sekarang Ibu Puspawati jadi fast track-nya ya. Ya. Jadi ini Ibu Wati bisa bagaimana kasih kesaksian bagaimana itu akhirnya jadi. Karena ada contoh langsung ini ya. Ya, baik Bu Yani, karena waktu ya kita di penghujung acara ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Suryani yang sudah memaparkan tentang leadership kepada kita. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan ya harapannya ibu-ibu yang mendengarkannya puas ya, mengerti. Mari kita kerjakan bagian-bagian kita sebagai leader ya. Nah, artinya memang tidak mudah gampang lah ya untuk mempersiapkan leader. Artinya setelah kita siapa, mari kita melihat, mendoakan yang tadi dia katakan ada 3 syarat leader, yaitu setia, tersedia, dan yang mau diajar. Memang ini ya, semua orang memang bilang, banyak jaringan doa wanita kita ya di seluruh tanah air mengatakan tidak ada pengganti. Bukan tidak ada, ya kitanya juga belum betul-betul memepet kepada mereka, belum kita rangkul mereka, belum kasih tanggung jawab kepada mereka. Tapi melalui training ini, hari-hari ke depan pasti akan ada pengganti-pengganti kita di bawah kita, pengurus-pengurus kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Sebelum kita tutup dalam doa, kita masuk di dalam ya. Ya, enggak apa-apa, sedikit aja. Kemudian ada Ibu Wati, sedikit aja mungkin, enggak 2 menit aja bagaimana kan, itu kan tadi mau minta pengalaman bagaimana, itu doa kita dan akhirnya bersedia. Mungkin bisa 2 menit saja Ibu Wati. Jadi baik, silakan Bu Wati. Ya, silakan Bu Wati. Halo Bu Wati, ayo silakan Bu Wati. Di unmute ya Bu. Halo, Bu Wati. Dibuka speakernya, Bu. Wah, ibunya. Ibu Wati, silakan kasih sedikit kesaksian 2 menit bagaimana yang kanan ditanya bagaimana memepet sehingga akhirnya bersedia ya. Jadi sekarang bagaimana yang dipersiapkan, silakan ya. Silakan Ibu Wati. Nggak dengar kali. Oh, nggak dengar ini kayaknya sinyal kurang bagus kayaknya. Nggak dengar ya? Nggak, ibunya sudah buka speaker tapi mungkin tidak kedengaran, Bu. Dia yang tidak dengar kita. Iya. Jaringan ya, Ibu. Jaringan kayaknya nih, Bu. Beliau sudah buka speaker tapi tidak mendengar, Bu. Ibu Wati. Halo. Halo, ya silakan. Nah, berarti kurang jelas ya, Bu Yani, nggak bisa nih kelihatannya. Oke, kurang jelas. Oke, baik ya. Next time lah.
kalau ada acara-acara lagi. Baik, ya kita masuk dalam doa syafaat. Kami minta Ibu Duma dari JDWN ya. Ibu Duma. Halo, Ibu Duma. Ya, kita berdoa, ada 4 pokok doa. Yang pertama, bersyukur untuk Pilkada 2020 yang sudah terlaksana. Yang kedua, berdoa untuk penanganan COVID-19, untuk tim medis, pasien, supaya semakin banyak yang sembuh, dan pelaksanaan daripada vaksin itu sendiri tahun 2021. Yang ketiga, kita berdoa keadaan bangsa setelah penangkapan MRS. Yang keempat, menjelang Natal dan Tahun Baru agar keamanan kondusif. Saya ulang, Bu Duma. Iya. Ya. Yang pertama, bersyukur untuk Pilkada 2020 yang sudah terlaksana. Iya. Yang kedua, berdoa untuk penanganan COVID-19, untuk tim medis, pasien supaya semakin banyak yang sembuh, dan pelaksanaan vaksin 2021. Ketiga, kita berdoa untuk keadaan bangsa setelah penangkapan MRS. Keempat, menjelang Natal dan Tahun Baru agar keamanan kondusif. Terakhir, berdoa untuk JDWN, Pasrek, Paswil, dan pengurus-pengurusnya di seluruh tanah air. Dipersilakan Ibu Duma. Baik, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan kami ajaib, luar biasa. Kami boleh menyelesaikan acara webinar kami pada sore hari ini. Kiranya apa yang kami terima sebagai pemimpin, supaya kami juga boleh mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik bagi jaringan doa wanita di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memilih yang terbaik bagi jaringan doa wanita di seluruh Indonesia. Terima kasih buat Ibu Suryani yang sudah memaparkan webinar ini bagi kami Tuhan. Berkati dia, biar pelayanannya semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Dan kami semua yang hadir di webinar ini juga memberkati kami masing-masing, di rumah kami, di tempat, di wilayah kami masing-masing Tuhan. Dan kami sepakat berdoa Tuhan, untuk bersyukur untuk pilkada yang sudah selesai tanggal 9 Desember kemarin Tuhan. Kami percaya semuanya baik, itu semua karena kasih-Mu Tuhan bagi Indonesia, sehingga kami boleh melewati dengan aman, terkendali, sehingga dari Sabang sampai Merauke di 270 kota bisa aman dan tidak terjadi sesuatu apapun. Oleh sebab itu semua kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahu ada Tuhan kami yang mengawali, yang mengawasi kami Tuhan. Karena sia-sialah pengawal kalau bukan datangnya daripada Tuhan. Dan semua Polri, TNI, BIN, dan juga Densus 88 Tuhan sudah memberikan hikmat bagi mereka sehingga kami boleh aman dan tenteram Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pilkada yang sudah selesai. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID yang saat ini masih merajalela. Tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Sekalipun masih dalam keadaan banyak yang tertular, tapi kami percaya itu tidak akan mematikan. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi semua medis, perawat Tuhan, terlebih Menteri Kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya setiap orang-orang yang kena COVID, mereka juga tidak di dalam ketakutan. Tapi mereka percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan terlebih anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang terkena, mari Tuhan iman mereka semakin kuat Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka, menyembuhkan orang-orang yang terkena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati berdoa, yang ada di Zoom ini kami tolak segala kuasa iblis yang membawa COVID kepada Indonesia, yang membawa COVID ke anak-anak kami katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, setiap
anak-anak-Mu yang terkena atau orang-orang yang sudah terkena, sembuhkan, pulihkan Tuhan. Dan kami juga sedang menunggu vaksin Tuhan. Kami percaya vaksin yang sudah ada atau yang belum Tuhan, Engkau berikan yang terbaik vaksin buat anak-anak Tuhan, buat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih buat Tuhan, kami percaya kesembuhan ada bagi Indonesia, pemulihan ada bagi Indonesia, terlebih bagi anak-anak Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan buat keadaan bangsa Indonesia ini Tuhan, terlebih dalam keadaan Rizik setelah masuk ke Indonesia, banyak sekali hal-hal yang terjadi. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kalau Rizik sudah didapatkan dan dia sudah menyerahkan diri kepada pemerintah. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu turun Tuhan atas Indonesia dan seluruh kelompok dari Rizik, yaitu dari FPI 212 ataupun itu dari jihad-jihad atau itu dari radikalisme. Tuhan tolong Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Allah dahsyat Tuhan. Kalau ada rencana-rencana mereka yang mau membuat Indonesia atau mau membuat kejahatan di Indonesia ini, kami berdoa, kami batalkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan cara berpikir mereka ya Tuhan. Orang-orang kuat yang mau mengganggu bangsa kami dari barat ke timur, utara ke selatan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Tuhan turun untuk bangsa. Tempat-tempat kami, RT kami, juga sampai ke lurah dan juga wali kota kami dan semua sampai ke gubernur kami Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Memberikan yang terbaik Tuhan untuk semua penjagaan-penjagaan dimanapun. Percaya Tuhan supaya kondusif Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami rindu seluruh rombongan atau grupnya daripada Rizik akan bertobat, menerima Yesus secara pribadi dan menjadi murtadin yang baru Tuhan. Tuhan pertobatan turun atas mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, suku Kedar dan Nebayot akan datang, kambing domba akan datang Tuhan kepadamu untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di bulan Desember ini Tuhan. Kami boleh bersyukur apapun yang terjadi. Seharusnya kami sudah merayakan Natal di gereja kami masing-masing Tuhan. Tapi saat ini kami belum bisa. Ada yang mungkin lewat media atau lewat Zoom atau mundur Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami Bapa. Taruhkan sukacita yang luar biasa bagi anak-anak-Mu. Terlebih bagi gembala-gembala sidang Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu. Jemaat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan. Mampukan kami bersyukur di acara Natal ini Tuhan, sekalipun tidak berjumpa dengan teman-teman kami atau dengan gembala sidang kami. Tapi kami percaya hadir-Mu ada di tengah rumah tangga kami. Kehadiran-Mu ada di rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sukacita surgawi, sukacita Natal ada di rumah kami. Sukacita surgawi turun di rumah kami masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala yang membuat hati kami kecewa, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Pimpin rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Pimpin gereja kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Natal sampai tahun baru ini ada kasih Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Mengalir dan mengalirlah kasih-Mu Tuhan. Kasih Natal itu turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua jaringan doa dari kategori yang jaringan doa anak, jaringan doa pemuda, jaringan doa wanita, jaringan doa nasional, semua pasna Tuhan. Baik itu menara doa, pangkalan doa. Tuhan tolong kami semua para pendoa-pendoa syafaat Tuhan. Supaya kami terus Tuhan bergandengan tangan berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sama-sama berdoa Tuhan. Untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan.
Presiden kami, semua para menteri, semua anggota DPR, MPR, semua jajaran ABRI, semua sampai yang terendah kabinet yang ada. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Satukan hati kami para pendoa untuk berdoa bagi bangsa kami. Sekali Amin. lagi Tuhan kami berdoa buat TNI, Polri, BIN dan juga Densus 88 Tuhan. Satukan hati mereka, takut akan Tuhan. Supaya mereka sungguh-sungguh setia melakukan apa yang Tuhan mau buat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, keamanan ada bagi Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. DKI penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin. Tempat-tempat Yes, kami terima penuh dengan kasih Tuhan. kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan Terima Tuhan. kasih Bapak yang baik. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami selesai dengan baik dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Haleluya. mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu Duma. Ada beberapa pengumuman, tolong kita perhatikan. Training leadership sudah berakhir ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Suryani Pantau. Yang kedua, besok Rabu 16 Desember pukul 14, kita melanjutkan training fasilitator karakter pendoa dengan narasumber Bapak Hendrik Silitonga. Ini juga training yang terakhir ya. Jadi tolong dipersiapkan baik-baik besok semuanya hadir ya. Ini yang diselenggarakan JDW Regional Bali, NTB dan NTT ya, besok yang terakhir jam 14 ya. Oleh sebab itu kita bersyukur, berterima kasih, kita tetap berjaga-jaga dan berdoa, situasi tetap kita jaga di dalam doa-doa kita. Kita semakin melekat kepada Tuhan. Ibu Esther, kita menyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu, nanti ditutup doa oleh doa penutup dan doa berkat oleh Ibu Suryani. Ibu Esther, mari kami memuji kebesaran-Mu. Ibu-ibu minta tolong di-mute ya, ibu-ibu. Tolong di-mute. Ibu-ibu minta di-mute ya, Bu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kami persilakan Ibu Suryani dalam doa penutup dan doa berkat sekalian pengutusan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk training leadership terakhir ini sudah selesai, dan biarlah apa yang kami telah pelajari dalam beberapa sesi ini betul-betul menjadi pedoman bagi kami semuanya sebagai leader, sebagai pemimpin yang sudah Tuhan percayakan kepada kami untuk membangun kota kami, untuk membangun daerah kami. Berkat Tuhan turun ke atas kami semuanya. Bapa, seluruh pulau yang ada, baik Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa, NTT, NTB, Tuhan, Papua, Maluku, semua ya Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan sebagai mentor di tempat pulau-pulau masing-masing, sebagai fast track, sebagai fast wheel, sebagai pengurus yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami boleh menjalankan itu dengan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Supaya seluruh Indonesia boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih
Berkati JDWN, berkati setiap daerah-daerah yang ada ya Bapa. Di dalam pengurusan mereka ya Tuhan, supaya mereka solid, supaya dimanapun daerah yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka, mereka boleh menjadi penggerak, mereka boleh menjadi penerobos, dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi negeri di mana mereka berada. Terima kasih Bapa. Saudara yang kekasih, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat hati kita, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai hari ini dan seterusnya. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah setiap usaha pekerjaan serta pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Ya, boleh saling menyapa, buka mute-nya. Terima Ya. kasih. Selamat hari kasih, Natal, Bu menjelang tahun baru, tua berkah. Terima Satu kasih foto. semua. Kasih untuk Ibu Suryani. Terima kasih Bu Bu Yani. Ya, sama. Bu Ya, Mary. Ibu Duma, Oh, Ibu Foto Mary, dulu, Novi. Ibu Suryani. Bye-bye. Selamat hari Natal dari Ibu Cimahi. Mary. Ya, terima kasih semuanya. Ibu Mary, Ibu Mariani. Tuhan semua diberkati Guru Tuhan. Lali, Sehat selalu. Rani. Sampai jumpa lagi. Tuhan. Bu Erna, Bu Vivi. Ya. Halo. Novi udah difoto. Sure. Bu Kurnia. Eh. Oh ya, foto-foto dulu ya, foto.